Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akmal Maulidan dengan NIM 12070700071 dari kelas Teknik Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektromagnet dan elektromekanik yang bertujuan untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah pengantar sistem tenaga listrik. Lanjut ke materi. Yang pertama saya akan bahas yaitu tentang dasar dari elektromekanik. Nah, yang pertama ada konversi energi elektromagnetik. Konversi energi dari energi listrik ke energi mekanik atau sebaliknya terjadi melalui medan magnet. Medan magnet sendiri berfungsi sebagai alat penyimpanan energi sekaligus sebagai medium untuk membantu proses perubahan energi. Nah, terlihat pada gambar di sini, ketika energi listrik dirubah menjadi energi mekanik, melalui medan magnet disebut sebagai motor. Nah, ketika sebaliknya, ketika energi mekanik dirubah menjadi energi listrik melalui medan magnet disebut sebagai generator. Nah, dengan hukum kekekalan energi, proses konversi energi elektromekanik yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat rumus yaitu DWE, yaitu sebagai energi listrik yang dikeluarkan, sama dengan DWM, yaitu energi mekanik yang diinginkan ditambah dengan DWF, yaitu energi dari sistem lainnya dan energi yang tersimpan di dalam medan magnet. Nah, di atas merupakan rumus dari proses perubahan energi mekanik yang disimpan sementara lalu dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada gaya gerak listrik atau GGL. Nah, di sini terdapat rumus yaitu D flux sama dengan B dikali L dikali ds. Rumus di atas merupakan rumus dari perubahan flux. Jika sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh D dan memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B. Nah, di sini ada rumus gaya gerak listrik menurut hukum Faraday, yaitu E sama dengan D flux per dt. Untuk arah dari daya gerak listrik ini ditentukan menggunakan aturan kaidah dari tangan kanan, yang dimana jempol itu sebagai V dan telunjuk itu sebagai B dan jari tengah itu sebagai E. Nah, untuk rumus dari kaidah tangan itu sendiri itu sebagai berikut. Nah, sebelumnya dijelaskan ketika nilai E ini sama dengan B dikali L dikali ds per dt. Nah, untuk nilai ds per dt ini dirubah menjadi V atau kecepatan. Maka rumusnya menjadi E sama dengan B dikali L dikali V atau kecepatan. Yang dapat diartikan bahwa apabila dalam medium medan magnet diberikan energi mekanik untuk mendapatkan kecepatan, maka akan dibangkitkan energi listrik atau E, dan ini merupakan prinsip dasar dari sebuah generator. Yang selanjutnya ada kopel. Rumusnya sama seperti materi sebelumnya, yaitu F. Ada perbedaan di sini, ada nilai I, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L, yang dimana rumus ini merupakan rumus gaya atau F yang dihasilkan dari arus I dan dialirkan ke medan magnet dengan kerapatan flux atau B. Nah, sebaliknya dari rumus GGL, rumus kopel di sini menggunakan kaidah tangan kiri, yang dimana dengan jempol itu sebagai F, telunjuk itu sebagai B, dan jari tengah itu sebagai I, yang saling tegak lurus. Nah, untuk persamaannya sendiri yaitu
yang di atas tadi saya sebutkan. Dan persamaan di atas tadi merupakan prinsip dari sebuah motor, yang dimana proses perubahan energi listrik I menjadi energi mekanik atau F. Nah, jika ditambahkan dengan jari-jari rotor atau R, maka rumus Koppel dibangkitkan sebagai berikut, yaitu T sama dengan F dikali R, atau bisa juga menjadi B dikali I dikali L dikali R. Nah, selanjutnya ada mesin dinamik elementer. Untuk mesin dinamik di sini terdiri atas rotor yang berputar dan stator yang diam. Stator sendiri merupakan kumparan medan yang berkutub sepatu, dan sedangkan untuk rotor yaitu kumparan jangkar dengan lilitan konduktor. Untuk prosesnya ini terjadi arus medan dialirkan ke rotor melalui cincin. Nah, kumparan medan mesin ini dapat membentuk kutub seperti sepatu atau silinder. Sedangkan mesin induksi mempunyai kumparan pada stator yang dikarenakan mesin ini menggunakan prinsip imbas elektromagnet. Maka kumparan rotor akan dibangkitkan menggunakan GGL. Di sini ada rumusnya, yaitu E sama dengan E maksimal dikali sin dikali omega dikali T. Nah, selanjutnya ada interaksi medan magnet. Sama seperti materi sebelumnya, kerja suatu mesin dinamik dapat dilihat dari segi adanya interaksi antar medan magnet stator atau rotor. Di sini rumusnya yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Jika dipengaruhi oleh kerapatan flux, maka rumusnya menjadi T sama dengan K dikali BR atau kerapatan flux akibat kumparan medan dikali BS atau kerapatan flux akibat arus listrik dikali sin delta. Yang dimana delta di sini yaitu sudut antara kedua sumbu medan magnet BR dan BS. Selain itu juga dapat dituliskan menjadi T sama dengan K dikali I R dan dikali IS dikali sin delta. Nah, dari gambar di sini sudut Koppel atau sudut daya dengan harga maksimum 90 derajat dengan menganggap BR dan BS sebagai fungsi arus rotor dan arus stator, sehingga persamaannya yaitu sebagai berikut yang tadi saya sebutkan, yaitu T sama dengan K dikali IR dikali IS dan dikali sin delta. Selanjutnya ada distribusi flux. Nah, di sini terdapat satu mesin sinkron dengan kumparan medan 4 kutub dan kumparan jangkarnya 2, seperti gambar di bawah ini. Yang ini. Nah, untuk yang ini itu merupakan distribusi flux, grafik dari distribusi flux B terhadap ruang, yang diakibatkan kerapatan flux timbul karena berputarnya kumparan magnet akan membentuk sinyal sinus terhadap ruang, tapi bukan waktu. Selanjutnya ada derajat listrik. Pada gambar di distribusi flux, mesin 4 kutub itu setiap satu kali putarannya, tegangan induksi yang ditimbulkannya sudah 2 siklus penuh, 360 derajat per putaran mekanik, atau sama dengan 720 derajat per putaran listrik, yang dimana dapat dituliskan sebagai berikut. TTE sama dengan P per 2 dikali theta M, yang dimana P itu sebagai jumlah kutub, theta E itu sebagai sudut listrik, dan theta M itu sebagai sudut mekanik. Selanjutnya ada frekuensi. Nah, frekuensi di sini dari persamaan derajat listrik setiap satu siklus telah menyelesaikan
P/2 kali putaran, maka frekuensi gelombang tegangannya itu sebagai berikut. Nah, untuk rumus frekuensinya itu F sama dengan P/2 dikali N per 60. Yang dimana N ini merupakan rotasi per menit atau RPM satuannya, sedangkan N per 60 ini merupakan rotasi per detik. Nah, untuk nilai lainnya itu Ns sama dengan 120 dikali F per P. Nah, selanjutnya ada materi dari elektromagnetik. Sama halnya seperti pada elektromekanik, medan magnet berperan penting sebagai konversi energi. Medan magnet biasanya terbentuk dari gerak elektron dan arus listrik yang melalui hantaran merupakan elektron. Maka, pada setiap kawat hantaran listrik akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet sendiri memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis flux. Nah, untuk intensitas medan magnet ini disebut sebagai kuat medan magnet yang dinyatakan dengan besaran flux sepanjang jarak tertentu. Nah, untuk kerapatan medan magnet itu atau B, dan kuat medan itu atau H adalah besaran vektoris yang besarnya nu. Nu sendiri merupakan permeabilitas yang satuannya H per meter. Nah, untuk H sendiri merupakan kuat medan magnet yang satuannya ampere per meter. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu B sama dengan nu dikali H. Nah, untuk rumus dari besaran flux itu dapat dinyatakan sebagai flux sama dengan integral dari B dikali dA. Untuk B-nya itu yaitu kerapatan atau WB per meter persegi, dan dA-nya itu merupakan unsur luas. Nah, di sini ada gambar yang di mana ada suatu besi yang dialiri oleh arus listrik yang menuju lilitan kumparan. Di sini membentuk sebuah medan magnet. Nah, hubungan dari gambar di atas ini dinyatakan dengan hukum Ampere, yaitu rumusnya N dikali I sama dengan H dikali L. Yang dimana N ini jumlah lilitan kawat, ini sebagai arus listrik yang satuannya ampere, H itu kuat medan yang satuannya ampere per meter, dan L itu sebagai panjang jalur yang satuannya meter. Nah, selanjutnya ada induksi tegangan dan hukum Faraday. Nah, medan magnet yang berubah-ubah pada inti besi ini menghasilkan gaya gerak listrik dengan rumus E sama dengan min N d flux per dt, atau bisa juga sama menjadi negatif d lambda per dt. Nah, lambda di sini sama dengan N flux atau flux linkage. Nah, untuk fluxnya sendiri sebagai harga flux yang berubah terhadap waktu. Nah, untuk hukum Faraday-nya sendiri dapat dituliskan dengan E DI sama dengan negatif D per dt dikali integral S B dikali dA, atau E induksi sama dengan negatif D per dt dikali lambda, karena flux linkage merupakan fungsi putaran atau theta dan fungsi waktu atau T. Maka rumusnya sebagai berikut. E induksi sama dengan min D per dt lambda atau theta sama T. Nah, untuk turunan dari D lambda-nya sendiri yaitu sama dengan
delta lambda per delta theta ditambah delta lambda per delta T dikali dt. Nah, untuk rumus energi induksinya sendiri yaitu min delta lambda per delta theta dikali delta lambda per dt dikurangi delta lambda per delta T. Nah, untuk rumusnya sendiri dibagi menjadi E induksi sama dengan E rotasi ditambah E transformasi. Selanjutnya ada konsep rangkaian magnet. Arus listrik atau I yang mengalir melalui pengantar inti besi yang berbentuk cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan atau N-nya yang dikalikan dengan besar arus atau I. Nah, di sini terdapat ampere turn ini yang dikenal sebagai gaya gerak magnet. Nah, di sini dapat disebut sebagai F atau ini ampere turn. Nah, untuk gaya gerak magnet merupakan perbedaan potensial magnet yang cenderung flux di sekitar cincin toroidal. Nah, untuk tahanan inti besi ini disebut sebagai reluktansi atau R dari rangkaian magnet. Nah, di sini terdapat rumusnya yaitu flux sama dengan F atau gaya gerak magnet dibagi dengan R dengan satuannya itu Weber. Nah, setiap tahanan dalam rangkaian listrik reluktansi berbanding lurus dengan panjang atau L dan berbanding terbalik dengan penampang luas bidang atau A. Nah, besaran L di sini satuannya itu meter dan A satuannya itu dalam meter persegi. Sehingga rumus dari reluktansi di sini yaitu R sama dengan L per nu A. Dengan satuannya itu ampere turn. Masih di konsep rangkaian magnet, terlihat pada gambar di atas, terdapat analogi dari hubungan rangkaian magnet dengan hubungan rangkaian listrik, yaitu A dengan B. Nah, untuk rumus dari reluktansi sendiri dirubah menjadi R sama dengan F atau gaya gerak magnet dibagi flux bisa juga sama dengan L per mu A atau R per VI sama dengan L per sigma A. Selanjutnya ada kurva magnetasi. Nah, perhitungan rangkaian magnet dapat dilakukan melalui pendekatan grafik dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, rumusnya sendiri yaitu B sama dengan flux per A atau bisa juga F per flux dikali R atau bisa juga sama dengan F per A dikali L dibagi mu dikali A atau bisa juga sama dengan mu dikali F per L atau bisa juga dengan mu dikali H dengan satuan Weber per meter persegi. Yang dimana H di sini yaitu gaya gerak H di sini didapat dari rumus F per L atau mu ampere turn per meter. Nah, besaran H di sini disebut sebagai kuat medan dan merupakan harga gaya gerak magnet per unit panjang. Untuk rangkaian magnet yang seragam, seperti pada gambar sebelumnya, harga gaya gerak magnet ini per unit panjang besi inti besi yaitu konstan nilainya. Selanjutnya ada intensitas medan magnet, hukum ampere. Nah, hukum ampere dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell. Menyatakan
bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besaran arus listrik yang terkurung di integral tersebut. Di sini rumusnya itu integral H dikali DI sama dengan integral S dA. Nah, dari gambar di atas, dalam proses konversi energi yang menyangkut mesin dengan elemen bergerak atau berputar seperti transducer atau motor, pada inti besinya atau core akan terdapat celah udara. Nah, di sini terdapat celah. Melalui celah udara ini dapat berlangsung proses konversi dari energi listrik ke energi mekanik atau sebaliknya. Perbedaan dengan gambar sebelumnya, di sini terdapat celahnya. Nah, untuk inti besi yang bercelah udara itu berlaku rumus sebagai berikut. N dikali I sama dengan HC dikali LC ditambah HGG atau NI sama dengan BC per nu C dikali LC ditambah BG per nu 0 dikali G atau NI sama dengan flux dikali LC per AC dikali nu C ditambah flux G per AG dikali nu 0. Nah, selanjutnya ada energi dalam magnet. Energi yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi beserta lilitannya. Nah, di sini terdapat rumus DWE sama dengan DWF. Nah, sedangkan untuk DWF sendiri bisa dirubah menjadi I dikali D lambda atau F dikali D flux. Jadi, energi yang tersimpan pada medan magnet yaitu WF sama dengan integral dari 0 menuju lambda I dikali lambda dikali D lambda. Atau integral dari 0 sampai flux F dikali F flux dikali D flux. Nah, untuk persamaan integral di atas berarti bahwa besar energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut merupakan suatu luas daerah tertentu. Nah, untuk rangkaian listrik RL dengan tegangan jepit V berlaku V sama dengan RI ditambah D lambda per DT kita turunkan menjadi VI DT sama dengan RI kuadrat DT ditambah I D lambda. Atau kita integralkan menjadi integral T1 menuju T2 FI dikali DT sama dengan integral T1 menuju T2 RI kuadrat ditambah integral T1 menuju T2 I D lambda. Yang artinya kerja yang dilakukan sama dengan panas yang hilang ditambah dengan energi yang tersimpan dalam medan magnet. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.